Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, sebelum belajar, marilah kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah satu kali. Dengan harapan semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya beberapa minggu yang akan datang, mungkin satu mingguan nggih, sekitar tanggal 10 atau tanggal berapa nanti. Yang jelas bentar lagi nanti kalian akan menghadapi PTS atau penilaian tengah semester 1. Maka dari itu beberapa materi yang sudah Pak Arif sampaikan pada kesempatan kali ini akan coba Pak Arif beri ringkasan untuk membantu kalian dalam belajar. Beberapa materi tersebut maksudnya adalah ada 4 materi kemarin nggih, ada 4 bab yang sudah kita pelajari, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Materi rangkuman ini dalam bentuk PDF dapat kalian unduh, dapat kalian download melalui link yang sudah Pak Arif bagikan. Silakan di download. Untuk kesempatan ini Pak Arif akan sedikit memberikan penjelasan. Gambaran umumnya sama, hanya seperti ini saja, cuman mungkin ada beberapa anak yang lebih suka mendengarkan dibanding dengan membaca, maka untuk memfasilitasi anak-anak tersebut, untuk memfasilitasi kalian yang suka mendengarkan, ini Pak Arif berikan materi-materi berupa penjelasan terkait dengan materi yang sudah Pak Arif sampaikan. Oke, yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik dulu nggih. Sunan Gresik ini asalnya bukan dari Indonesia, yaitu dari Persia. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Gresik. Tempat dakwahnya di Gresik, tepatnya di Desa Sembalu. Jalur dakwahnya melalui perdagangan. Jadi dulu beliau agar laris niku dagangannya dijual dengan harga yang murah. Menurut riwayat ada yang mengatakan bahwa dapatnya diskon kalau mau baca syahadat, dan tapi nggih macam-macam ceritanya nggih. Pokoknya jalur dakwahnya beliau itu melalui perdagangan. Beberapa sikap positif yang bisa diteladani, diantaranya beliau ulet dan gigih dalam berdakwah. Ini dibuktikan beliau jauh-jauh dari Persia, di samping untuk berdagang juga dalam rangka berdakwah. Selanjutnya beliau juga mengedepankan silaturahmi dan toleransi, artinya tidak menggunakan cara kekerasan. Beliau juga berani tanpa rasa khawatir dan takut. Jadi kalau orang dakwah itu kan dulu masyarakatnya banyak yang nggak Islam, ya. Dulu saat itu di tempat dakwahnya beliau di Gresik, di Jawa pada umumnya itu masih sedikit yang memeluk agama Islam. Nah, meskipun begitu, beliau nggak takut, nggak khawatir, harus berani untuk berdakwah. Nah, beliau juga santun dan dermawan dalam berdakwah. Santun nggih, maksudnya sopan, dermawan nggih, suka memberi. Jadi ketika punya sesuatu itu tidak pelit, tetap dermawan. Beliau dimakamkan di Gresik, dan beberapa peran dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia niki ada beberapa disebutkan. Di antaranya mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan, mendakwahkan Islam ke keluarga kerajaan Majapahit, dan mendirikan masjid serta pesantren. Jadi cikal bakal pesantren itu dulunya dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Lanjut, materi kedua kemarin kita bahas juga tentang Sunan Ampel. Nama aslinya Sayyid Ali Rahmatullah atau biasa disebut dengan Raden Rahmat ya. Beliau asalnya dari Campa, meskipun bapaknya kan bukan dari Indonesia juga, dari mana? Kemarin itu Samarkand, Asia Tengah. Cuman karena ibunya dari Campa, kemudian berangkatnya ke Ampel Surabaya itu dari Campa. Tempat dakwahnya itu di Ampel Surabaya.
Nah, jalur dakwahnya beliau melalui pemerintahan, jadi ada kerjasama karena beliau awalnya itu diminta oleh keluarga kerajaan yang kemudian akhirnya datang ke Surabaya untuk memperbaiki moral dan juga akhlak di daerah Surabaya. Sikap positif yang diteladani, beliau berdakwah dengan santun dan penuh kearifan, penuh kebijaksanaan, ya. Kearifan itu maksudnya kebijaksanaan, beliau bijaksana mempertimbangkan segala hal ketika memutuskan sesuatu. Beliau juga jadi selanjutnya beliau memiliki sikap toleran, selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Jadi pada umumnya semua sikap secara umum Wali Songo itu toleran, menghargai pendapat orang lain, menghargai kebiasaan yang sudah dilakukan, adat yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun di suatu daerah, dan kemudian memasukinya dengan cara-cara yang baik. Beliau juga merupakan sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan, serta mendidik dengan penuh keikhlasan. Nah, itu adapun tempat pemakaman beliau di Surabaya, di tempat dakwahnya beliau di Ampel. Adapun peran dalam mengembangkan dakwah Islam adalah membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam. Kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa Sunan Ampel itu membentuk jaringan kekerabatan itu dengan cara menikahkan putra atau putri orang yang memiliki jabatan dinikahkan dengan para pendakwah atau para santri-santri yang sekiranya bisa menyebarkan dakwah Islam. Dan terus peran selanjutnya adalah beliau menyebarkan dakwah Islam dengan santun dan sopan. Lagi-lagi santun dan sopan. Semua Wali Songo niki menyebarkan Islam dengan cara santun dan sopan serta toleran. Terus melakukan perubahan tradisi menuju nilai-nilai keislaman di tradisi yang sudah ada di suatu masyarakat. Niku diubah. Jadi ada tradisi-tradisi, misalnya ada tradisi nopo nggih, ketika ada orang meninggal mereka kumpul-kumpul biasa diisi dengan perjudian ngoten niku tradisi itu diubah. Jadi ketika ada yang meninggal itu ada jagung, ada orang-orang pada kumpul di satu tempat, tapi isinya tradisinya diubah. Yang tadinya pada judi diubah menjadi pembacaan doa. Selanjutnya mendidik kader ulama dalam menyiarkan Islam melalui pendidikan pesantren. Beliau mendirikan pesantren juga sama dengan Sunan Gresik. Adapun ajaran beliau adalah moh limo, yaitu moh ngombe, moh madat, moh maling, dan moh-moh lainnya yang kemarin kita sebutkan di materi Sunan Ampel. Selanjutnya adalah Sunan Giri, materi ketiga kita. Nah, niki agak panjang biografinya. Beliau masa kecilnya dinamai Joko Samudro karena sing ngrumati niku menemukan di tengah samudra, maka kemudian dinamai dengan Joko Samudro. Terus beliau ketika nyantri di Sunan Ampel niku namanya ganti lagi atas wasiat bapaknya, diganti dengan Raden Paku. Dan karena kecerdasannya dulu juga kemudian beliau memiliki gelar yaitu Ainul Yakin. Terus beliau asalnya dari Gresik, tempat dakwahnya juga di Gresik, dan jalur dakwahnya melalui pemerintahan, pendidikan, dan kesenian. Jadi beliau itu juga sekaligus menjadi pemerintah daerah Giri. Jadi beliau juga punya pesantren dan juga beliau punya karya-karya seni. Ada beberapa permainan anak dan juga lagu-lagu, pertunjukan wayang juga. Lebih kompleknya kalian bisa baca di buku paket ataupun modul ya. Sikap positif yang diteladani diantaranya beliau adalah santri yang cerdas, ulet, dan tekun dalam menimba ilmu. Itu bisa dicontoh bagi kalian ya. Terus beliau juga toleran sama dengan Wali Songo yang lain, toleran dan bijak niku sudah pasti ya. Beliau juga pemimpin yang selalu mengayomi rakyat,
Beliau juga seniman kreatif dan inovatif mengembangkan dalam mengembangkan dakwah Islam. Beliau dimakamkan di Gresik dan peran beliau dalam mengembangkan Islam diantaranya niki memimpin agama dan penguasa wilayah. Beliau memimpin agama dan penguasa wilayah. Itu. Terus mengambil alih fungsi mandala atau dukuh menjadi pesantren, mengembangkan sistem pendidikan terbuka, memanfaatkan seni pertunjukan wayang. Beliau juga bisa dalang, keren. Terus Sunan Bonang. Sunan Bonang niki merupakan putra keempat dari Sunan Ampel. Nama aslinya Raden Makhdum Ibrahim. Tempat asalnya Surabaya, Ampel, karena memang ayahnya tinggal di Ampel nggih. Nah, niki sama dengan Sunan Ampel. Beliau sempat dakwah di Kediri dan juga ke Demak, Lasem dan Tuban. Cuman di awal dakwahnya di Kediri niki Sunan Bonang sempat napa nggih? Dakwahnya mengalami kegagalan karena awalnya Sunan Bonang itu di Kediri dakwahnya menggunakan cara kekerasan. Cuman kemudian setelah dievaluasi dipikir-pikir, beliau kemudian menemukan ternyata di Kediri dakwahku gagal karena menggunakan cara kekerasan. Maka kemudian di Demak dan tempat lain dakwah beliau menggunakan cara yang santun, cara yang toleran dan sopan, sehingga kemudian dakwah beliau dapat berhasil. Jalur dakwah beliau melalui pendidikan dan seni. Nah, maka beliau itu adalah sosok seniman yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dakwah Islam. Terus sikap positif yang dapat kita teladani, selain beliau itu kreatif dan inovatif, beliau juga gigih dan ulet dalam menjalankan dakwah Islam. Ini dibuktikan dengan ketika beliau gagal di Kediri, beliau masih gigih, masih mau berdakwah meskipun dengan cara yang berbeda. Jadi cara satu kok yang pertama tidak sukses, maka kemudian beliau menggunakan cara yang lain. Gitu. Terus beliau dimakamkan di Tuban dan beberapa peran beliau dalam mengembangkan dakwah Islam. Niki seni pertunjukan wayang, gamelan dan menciptakan alat musik namanya bonang. Maka kemudian disebut dengan Sunan Bonang ini karena beliau membuat karya alat musik yang bernama bonang. Kemarin sudah kita tampilkan gambarnya, kalian juga bisa browsing sendiri alat musik bonang itu seperti apa. Itu salah satu alat musik yang bisa dipakai dalam gamelan. Oke, selanjutnya islamisasi tradisi masyarakat dengan memberikan nilai-nilai keislaman seperti ritual pancamagra menjadi kenduri atau selamatan. Karya sastra beliau diantaranya ini Suluk Bujil, berisi tembang-tembang Jawa yang berisi peran agama. Ada hal yang lain yang juga ketika kalian baca di buku paket ataupun di modul itu, jika kalian menghendaki penjelasan lebih, untuk ringkasannya seperti ini. Dan materi untuk hari ini sepertinya cukup ini. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa WA Pak Arif. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.